Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Dewi Kurniawati Pratiwi. Hari ini saya akan menyampaikan materi ajar bahasa Indonesia dengan materi menemukan, menceritakan, dan mempresentasikan teks. Capaian pembelajarannya yaitu menceritakan kembali isi dan atau informasi dari berbagai tipe teks yang dibaca, dipirsa, atau didengar. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini terdapat 4. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan dan menjelaskan kembali informasi penting dari teks yang dibaca atau didengar dengan kalimat sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali alur isi teks secara runtut dan jelas. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun ringkasan isi teks untuk bahan presentasi lisan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mempresentasikan ringkasan teks secara lisan di depan kelas dengan percaya diri. Materi yang kita akan bahas hari ini ada 4 juga. Yang pertama, menemukan dan memahami informasi penting. Yang kedua, memahami alur dan menceritakan kembali isi teks. Yang ketiga, cara menyusun ringkasan. Dan yang terakhir, teknik presentasi yang baik dan percaya diri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu menemukan dan memahami informasi penting. Materi pertama dalam bab ini yaitu definisi informasi penting. Informasi penting merupakan inti atau pokok bahasan utama yang disampaikan dalam sebuah teks. Informasi ini adalah data atau fakta yang menjadi dasar pemahaman atas keseluruhan isi bacaan. Materi selanjutnya yaitu metode identifikasi informasi. Yang pertama ada metode gagasan pokok. Metode ini digunakan untuk teks narasi, teks deskripsi, dan informasi umum. Yang pertama yaitu ada gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan ide utama atau inti permasalahan yang dibahas dalam satu paragraf. Selanjutnya yaitu ada kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan pokok. Kalimat ini bersifat umum dan menjadi acuan bagi kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Yang ketiga yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi untuk merinci, memberi contoh, atau menjelaskan lebih lanjut pada kalimat utama. Nah, yang terakhir cara menemukannya. Yang pertama yaitu identifikasi kalimat utama. Biasanya kalimat utama terdapat di awal atau di akhir paragraf untuk menemukan gagasan pokoknya. Selanjutnya yaitu metode identifikasi 5W plus 1H. Ini digunakan untuk teks berita atau teks kejadian. Yang pertama ada what atau apa. Ini digunakan untuk menanyakan peristiwa atau tindakan yang terjadi. Contoh pertanyaannya, peristiwa apa yang dibahas? Yang kedua, who atau siapa. Ini digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Contoh pertanyaannya yaitu, siapa saja yang terlibat? Yang ketiga ada when atau kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan peristiwa itu berlangsung? Yang keempat ada where atau di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana lokasi kejadiannya? Yang kelima ada why atau mengapa. Ini untuk menanyakan latar belakang atau penyebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang terakhir ada how atau bagaimana. Ini untuk menanyakan proses, urutan, atau kejadian kondisi terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana kronologi kejadiannya? Selanjutnya yaitu materi kedua, memahami alur dan menceritakan kembali. Materi pertama yaitu definisi alur. Alur atau plot merupakan struktur atau rangkaian peristiwa yang dijalin berdasarkan hukum sebab akibat sehingga membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Alur mengatur bagaimana kejadian-kejadian dalam cerita disajikan dan saling berhubungan. Tahapan alur cerita yang pertama ada tahapan awal atau orientasi. Ini merupakan bagian pembuka, fungsinya untuk memperkenalkan pembaca pada elemen dasar cerita. Komponennya yaitu pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan situasi awal. Yang kedua, tahap tengah atau konflik. Ini merupakan bagian utama dari cerita. Fungsinya untuk mengembangkan cerita melalui masalah atau pertentangan. Komponennya ada munculnya konflik dan puncaknya konflik atau klimaks. Yang ketiga, ada tahap akhir
atau penyelesaian merupakan bagian penutup dari cerita. Fungsinya untuk memberikan solusi atas konflik dan mengakhiri cerita. Komponennya ada penyelesaian masalah dari konflik, ada ending, bagaimana ending ceritanya, dan amanat yang dimana setiap cerita terdapat amanatnya atau terdapat nilai moral yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu cara menyusun ringkasan. Yang pertama ada definisi ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian kembali suatu teks atau karangan panjang ke dalam bentuk yang lebih singkat dan padat, tetapi tanpa mengubah urutan gagasan atau proporsi dari teks aslinya ya. Tujuannya yaitu untuk memahami inti teks dengan cepat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama, membaca pemahaman. Bacalah keseluruhan teks asli untuk mendapatkan pemahaman umum tentang topik, maksud penulis, dan sudut pandang. Yang kedua, identifikasi informasi kunci. Catatlah gagasan-gagasan pokok dari setiap paragraf. Jika itu teks berita, maka catatlah jawaban menggunakan unsur 5W1H. Pada tahap ini, abaikan detail-detail contoh yang rinci atau penjelasan yang bersifat tambahan. Selanjutnya yaitu langkahnya menyusun draft ringkasan. Rangkaikan gagasan-gagasan atau poin 5W1H yang telah dibuat menjadi kalimat yang padu. Gunakan bahasa sendiri serta pastikan urutannya sesuai dengan urutan pada teks asli. Yang terakhir yaitu menyunting dan revisi. Baca kembali draft ringkasan, kemudian periksa apakah ringkasan sudah mewakili inti teks asli, apakah informasi penting ada yang terlewat, dan apakah bahasanya jelas serta mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu materi keempat, teknik presentasi yang baik dan percaya diri. Yang pertama ada definisi presentasi lisan. Presentasi lisan merupakan kegiatan menyampaikan informasi, gagasan, atau hasil kerja secara verbal atau lisan di hadapan sekelompok pendengar atau biasa disebut audiens. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kunci presentasi efektif. Yang pertama ada aspek vokal atau verbal. Ada artikulasi, merupakan kejelasan dalam pengucapan setiap kata dan huruf. Hindari berbicara dengan bergumam atau tidak jelas. Yang kedua, ada intonasi. Nada naik turunnya suara saat berbicara. Intonasi harus bervariasi agar presentasi lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, ada volume. Volume merupakan kekuatan atau kenyaringan suara. Saat presentasi, suara harus cukup terdengar oleh seluruh audiens. Namun, volume tidak boleh dengan cara berteriak ya. Selanjutnya yaitu aspek nonverbal atau bahasa tubuh. Yang pertama ada kontak mata, menatap audiens secara bergantian. Ini menunjukkan kepercayaan diri dan membangun koneksi dengan pendengar. Yang kedua ada postur tubuh, berdiri dengan tegak dan rileks. Postur tubuh yang baik mencerminkan kesiapan dan kepercayaan diri. Yang ketiga ada gestur atau gerakan tangan, menggunakan gerakan tangan secara wajar untuk menekankan poin penting untuk membantu penjelasan saat presentasi. Aspek selanjutnya yaitu aspek kesiapan materi. Yang pertama ada penguasaan materi. Peserta didik harus memahami isi ringkasan yang akan dipresentasikan, bukan hanya menghafal kata per kata. Yang kedua yaitu penggunaan naskah. Naskah ringkasan digunakan hanya untuk sebagai panduan dan atau alat bantu, bukan untuk dibaca sepenuhnya dari awal sampai akhir pada saat presentasi. Wah, hari ini kita sudah banyak belajar materi bahasa Indonesia. Semoga ini bisa kalian pahami ya. Kalau begitu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.